dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam renungan dan doa pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, edisi Selasa 9 Mei 2023. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami angkat kepadamu ya Tuhan Allah, atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Roh Kudus tolong kami, agar firman-Mu ini kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 8, ayat 48 sampai 59. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, dan ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar dari bapa kita Abraham, yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Tema renungan kita pagi ini adalah menolak kehendak Allah. Untumpu pak porayan na puang matua. Saudara-saudara, penolakan sudah sering terjadi di mana-mana. Tak terkecuali kepada presiden atau gubernur, serta pejabat lainnya yang ditolak dengan gelombang-gelombang massa di pinggir jalan jika akan berkunjung ke suatu tempat. Terjadinya penolakan dengan gerakan massa tergantung sebab akibat yang menjadi tuntutan massa. Bagian ini merupakan penolakan orang Yahudi terhadap Yesus sebagai utusan Allah. Bahkan mereka menilai Yesus sebagai orang yang sedang kerasukan setan. Tuduhan itu muncul karena Yesus menawarkan hidup yang kekal kepada mereka, bahwa yang mau percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal.
Dengan demikian mereka menganggap Yesus telah menampakkan dirinya jauh lebih besar daripada mereka semua. Dan bagi orang Yahudi, Allah tidaklah demikian. Seperti pada ayat 50 dan 51, Yesus membela dirinya jika dia tidak sedang kerasukan setan. Melainkan kehadirannya adalah untuk kemuliaan Allah. Sehingga setiap orang yang menerima kehendaknya akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena pernyataan itulah orang Yahudi bertanya, apakah dasarnya Yesus mengatakan akan memberikan hidup yang kekal? Disinilah perbedaan pemahaman Abraham. Karena orang Yahudi menilai Yesus secara lahiriah, sedangkan Yesus melihatnya dari sudut pandang Allah. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih seperti orang Yahudi yang pada masa itu tidak mau percaya, bahkan menghujat Yesus? Tentu sikap seperti itu kembali kepada keputusan iman kita. Namun perlu ditegaskan bahwa bagi mereka yang sudah mengaku Yesus sebagai Allah dan taat pada firman-Nya, akan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah satu-satunya dasar untuk mengenal Allah dan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur untuk pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan firman. Bahwa bagi kami umat-Mu yang sudah mengaku bahwa Yesus sebagai Allah dan taat pada firman-Mu akan beroleh hidup yang kekal. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa bagi kami jemaat-Mu di Gunung Putri. Biarlah hari ini kami boleh menjalani kehidupan kami hanya di dalam tuntunan dan perlindungan. Baik anak-anak kami yang dalam pendidikan maupun yang bekerja. Orang tua, Bapak Ibu yang sedang bekerja. Orang tua kami yang dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang dalam kelemahan tubuh, Engkau kiranya sembuhkan. Yang sedang mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup yang sepadan, kiranya juga Engkau mengabulkan kerinduan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat yang bersuka cita karena pertambahan usia. Ibu Suhermi, Bapak Domingus Sandi Paloan, Saudara Gabriel Briggs Rerungan, Saudari Melita Christine. Kiranya Tuhan menyempurnakan syukur sukacita mereka melalui kasih dan pemeliharaan. Kami juga berdoa bagi segenap pelayanan di Gunung Putri. Kami berdoa buat Pendeta Kartini Rita Papanggung bersama keluarga. Kiranya Engkau Bapa memberkati pelayanannya dalam menggembalakan kami umat-Mu. Kami juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan majelis, seluruh komisi-komisi, panitia pembangunan, dan panitia yang lain, tata usaha, koster, tim musik multimedia. Dan kami juga berdoa untuk program-program OIG. Tuhan kiranya berkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikianlah renungan dan doa kita bersama pada pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Dan sampai jumpa dalam renungan episode selanjutnya.